Inilah biografi lengkap istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Istri Nabi yang teguh dan mandiri, pendamping di masa-masa kenabian yang berat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Siti Asiyah istri Firaun. Hadis riwayat Ahmad. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Khadijah, ini malaikat Jibril telah datang dan menyuruhku untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu, dan memberikan kabar gembira kepadamu dengan rumah yang terbuat dari kayu, tidak ada keributan dan rasa capek di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaik-baik wanita di langit adalah Siti Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita di bumi adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Al-Hadis. Kisah kelahiran dan latar belakang keluarga Siti Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah, tahun 68 sebelum hijrah atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi, adalah tahun yang istimewa bagi keluarga Khuwailid bin Asad. Karena di tahun itu lahir seorang bayi perempuan cantik di tengah-tengah keluarga Khuwailid bin Asad. Bagi masyarakat suku Quraisy waktu itu, mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia. Namun tidak demikian dengan Khuwailid bin Asad. Kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya, disambut dengan sukacita. Khuwailid bin Asad menamai putrinya Siti Khadijah. Nama lengkap sang bayi itu adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta, tidak menjadikan Siti Khadijah sebagai sosok yang sombong, justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuatnya rendah hati. Julukan At-Thahirah tersemat padanya, sebagai penghargaan bahwa Siti Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. Pada tahun 575 Masehi, Ibunda Siti Khadijah meninggal dunia, 10 tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia. Menjadi yatim piatu beserta harta warisan yang berlimpah bagi sebagian manusia bisa menjadikan dirinya terlena, dan berfoya-foya. Namun tidak demikian dengan Siti Khadijah. Justru kematian kedua orang tuanya membuatnya tumbuh menjadi wanita mandiri. Siti Khadijah melanjutkan tradisi keluarganya sebagai pedagang. Tangan dingin Siti Khadijah membuat bisnis keluarganya berkembang pesat. Inilah kisah pernikahan Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah. Cantik, kaya, dan dari keluarga terpandang membuat Siti Khadijah menjadi bunga di Mekah. Banyak bangsawan dan saudagar kaya berebut ingin meminangnya. Namun yang mampu memenangkan persaingan nan ketat tersebut adalah Abu Halah bin Zurarah at-Tamimi. Pasangan ini dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Halah dan Hindun. Namun sayang, pernikahan itu tidak panjang usianya. Abu Halah meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta yang banyak untuk Siti Khadijah. Menyandang predikat janda muda nan kaya di kota seperti Mekah, tentu bukan hal yang mudah untuk dijalani bagi seorang Siti Khadijah. Namun, kecerdasan dan kepandaiannya dalam bergaul dan memanfaatkan peluang, menjadikan seorang Siti Khadijah wanita karir yang cemerlang masa depannya. Ternyata setangguh apapun Siti Khadijah, ia tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan seorang laki-laki. Apalagi dengan bisnis yang semakin berkembang pesat, membuat Siti Khadijah merasa sudah saatnya untuk memulai lagi biduk rumah tangga. Di antara sekian banyak pinangan yang datang kepadanya, Siti Khadijah memutuskan untuk menerima pinangan Atik bin Eid al-Mahzumi. Namun, lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia. Kisah pernikahan Siti Khadijah dengan Rasulullah. Kembali dalam kesendirian, membuat Siti Khadijah tertempa menjadi wanita yang kuat. Banyak sebenarnya pinangan yang datang kepadanya. Tapi Siti Khadijah menolak semua pinangan itu dengan halus. Siti Khadijah memilih untuk berkonsentrasi pada bisnis dan mengurus putra-putrinya. Suatu hari, Siti Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang pandai, cerdas, dan sangat terpercaya. Dialah Muhammad bin Abdullah. Pemuda itu menjadi buah bibir warga Mekah karena kejujurannya. Tak heran julukan Al-Amin tersemat pada pemuda itu.
Penasaran dengan pemuda tersebut, Siti Khadijah mengutus asistennya Maisarah untuk datang kepada Muhammad bin Abdullah menawarkan pekerjaan, yaitu membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Muhammad menerima tawaran tersebut. Sebelum hari keberangkatan kafilah dagang ke negeri Syam, Siti Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah di Syam. Maisarah menyanggupinya. Dan bertolaklah rombongan dagang milik Siti Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah sebagai penanggung jawabnya. Selang beberapa lama, rombongan itu kembali ke Mekah dengan sukses. Muhammad bin Abdullah mampu meningkatkan penjualan barang dagangan Siti Khadijah, sehingga meraup keuntungan besar. Sesampai di Mekah, Maisarah yang ditugaskan oleh Siti Khadijah untuk mengamati tingkah laku Muhammad, datang menghadap Siti Khadijah. Inilah hasil pengamatan Maisarah tentang Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah terbukti sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang agung, berakhlak mulia, dan jujur. Dia sama sekali tidak pernah berbohong dalam menjual barang. Apabila barang itu bagus, dia katakan bagus. Apabila barang yang dijual mutunya kurang bagus, maka dia pun mengatakan yang sebenarnya sehingga konsumen merasa puas. Selama perjalanan berangkat dan kembali lagi ke Mekah, Muhammad bin Abdullah benar-benar menjaga akhlaknya, dia selalu menundukkan pandangannya. Benar-benar sosok yang mengagumkan. Mendengar laporan Maisarah, Siti Khadijah semakin tertarik kepada kepribadian Muhammad bin Abdullah. Siti Khadijah mempunyai harapan lebih kepada Muhammad bin Abdullah. Melalui perantara Nafisah binti Muniyah, Siti Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Muhammad bin Abdullah. Nafisah binti Muniyah mafhum dengan maksud Siti Khadijah. Nafisah binti Muniyah kemudian mendatangi Muhammad bin Abdullah, dan terjadilah pembicaraan antara mereka. Nafisah binti Muniyah mulai menyelidiki dan bertanya, "Mengapa engkau belum menikah Muhammad?" "Aku belum mampu untuk menikah," jawab Muhammad bin Abdullah. "Jika ada yang memenuhi kriteria sebagai istrimu, apakah engkau bersedia?" Pancing Nafisah binti Muniyah. "Siapa wanita itu?" tanya Muhammad bin Abdullah. Kontan Nafisah binti Muniyah menjawab, "Siti Khadijah binti Khuwailid." "Aku bersedia jika dia bersedia," jawab Muhammad bin Abdullah. Tidak menunggu lama, Nafisah binti Muniyah mendatangi Siti Khadijah untuk mengabarkan berita gembira tersebut. Begitupun dengan Muhammad bin Abdullah. Beliau segera menemui pamannya Abu Talib untuk menyampaikan niatnya meminang Siti Khadijah. Mendengar ungkapan dari keponakannya, Abu Talib menyetujuinya. Abu Talib, Hamzah, dan keluarga yang lainnya kemudian pergi menuju kediaman Amr bin Asad, selaku paman dan wali Siti Khadijah, untuk meminang Siti Khadijah. Dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Muhammad bin Abdullah menikahi Siti Khadijah binti Khuwailid. Wali dari Siti Khadijah diwakili oleh pamannya yang bernama Amr bin Asad, sedang dari pihak Muhammad bin Abdullah oleh Abu Talib dan Hamzah. Perbedaan usia yang cukup jauh, sekitar 15 tahun, serta kesenjangan ekonomi yang lebar antara mereka berdua tidak menghalangi Muhammad bin Abdullah dan Siti Khadijah membangun rumah tangga yang penuh berkah. Allah Azza wa Jalla menganugerahi pasangan sempurna ini 6 orang anak, yaitu Qasim. Itulah mengapa Rasulullah juga sering dipanggil oleh penduduk Mekah dengan sebutan Abu Qasim. Selain Qasim tersebut, anak-anak Siti Khadijah adalah Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Siti Fatimah. Kedua anak lelaki meninggal ketika masih bayi. Kisah menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keadaan Mekah sebelum datang Islam, sungguh penuh dengan kejahiliahan. Berbagai tindak kejahatan dan perbuatan keji menjadi kebiasaan penduduknya. Di antaranya mabuk-mabukan, membunuh anak-anak perempuan mereka, perang antar suku, menyembah berhala menjadi tren saat itu. Hal ini membuat Rasulullah yang waktu itu belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul, menjadi risau dan galau. Beliau sering pergi ke Gua Hiro untuk ikhtilah, atau menyendiri. Beliau melakukan ikhtilah di gua untuk beberapa malam, bahkan kadang sampai 10 malam. Kemudian beliau turun kembali ke keluarganya untuk mengambil bekal dan kemudian kembali lagi ke Gua Hiro untuk melakukan uslah.
Demikian keadaan itu berlangsung sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril. Siti Khadijah menunjukkan kredibilitasnya sebagai istri tauladan. Beliau mendukung sepenuhnya apa-apa yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Rasulullah. Di saat Rasulullah memiliki kecenderungan untuk beruzlah dan berikhtilah di Gua Hiro, Siti Khadijah mendukung dengan menyediakan dan menyiapkan bekal untuk Rasulullah. Hingga pada suatu hari Rasulullah pulang dari Gua Hiro dengan tubuh gemetar. Rasulullah segera menemui Siti Khadijah dan berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Siti Khadijah kemudian menyelimuti Rasulullah. Di saat Rasulullah sudah mulai tenang, beliau berkata, "Wahai Khadijah, tahukah kau apa yang terjadi denganku tadi?" Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Malaikat Jibril menemui Rasulullah dan mendekap beliau sambil mengucapkan, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawab Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril mendekap beliau kembali dan berkata, "Bacalah." Rasulullah kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Untuk yang ketiga kalinya malaikat Jibril mendekap Rasulullah dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Mengakhiri ceritanya, Rasulullah berkata, "Sungguh aku khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin." Siti Khadijah menghibur dan menenangkan suaminya, dan berkata, "Tidak. Bergembiralah. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan membuat engkau kecewa. Engkau adalah seorang yang suka menyambung tali keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran." Ketika Siti Khadijah mendengar kejadian yang dialami oleh Rasulullah di Gua Hiro, Siti Khadijah ingat dengan sepupunya yang bernama Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Warokah bin Naufal telah berusia lanjut dan kehilangan penglihatannya. Dia beragama Nasrani dan mampu menulis dalam bahasa Ibrani. Bahkan pernah menulis bagian-bagian Injil dalam bahasa Ibrani. Timbul niat Siti Khadijah untuk membawa suaminya, Rasulullah, untuk menemui Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal bertanya kepada Siti Khadijah, "Wahai keponakanku, hal apa yang membawamu kemari?" "Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang akan diceritakan oleh kemenakanmu ini, yaitu Rasulullah," jawab Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah menceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hiro. Warokah bin Naufal setelah mendengar cerita keponakannya berkata, "Itu adalah malaikat yang pernah Allah utus kepada Musa alaihissalam. Oh, alangkah bahagianya apabila aku masih muda dan perkasa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu." Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali dimusuhi dan diperangi oleh kaumnya. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, niscaya aku akan membantumu sekuat tenaga." Tidak berapa lama setelah kedatangan Rasulullah, Warokah bin Naufal meninggal dunia. Menurut riwayat yang valid, yaitu dari Baihaqi, bahwa setelah kejadian itu, wahyu dihentikan sementara selama 6 bulan. Tentang kedatangan Jibril yang kedua, Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku, di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepalaku kuangkat, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hiro, kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku." Sehubungan dengan itu Allah kemudian berfirman dalam Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1-7. "Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak.
Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinu. The first couple and woman in Islam. Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dari Masruq dari Siti Aisyah radhiyallahu an, hampir Rasulullah tidak pernah keluar rumah, sehingga menyebut Siti Khadijah dan memujinya. Pada suatu hari, Rasulullah menyebutnya dan timbullah kecemburuanku. Lalu aku, Siti Aisyah, berkata kepada Rasulullah, bukankah dia hanya seorang yang sudah tua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti untuk Kakanda, orang yang lebih baik darinya. Mendengar hal itu, Rasulullah marah dan kemudian bersabda, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang-orang ingkar, dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku, dia membelaku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku, dan aku dikaruniai Allah anak darinya, sementara aku tidak dikaruniai anak dari istri-istriku yang lain. Subhanallah. Itulah seorang Siti Khadijah. Dari riwayat tersebut, kita tahu bahwa Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman dan mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah tanpa ada keraguan sedikitpun. Bukan karena yang menyampaikan risalah adalah suaminya, tapi beliau menerima risalah itu semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Siti Khadijah menjelang wafat. Setelah turun wahyu yang kedua, Rasulullah mulai mendakwahkan risalah Islam. Dakwah yang beliau lakukan di 3 tahun pertama adalah dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Sungguh berat rintangan yang Rasulullah hadapi manakala beliau mendakwahkan Islam kepada kaum Quraisy secara terang-terangan. Sedikit sekali masyarakat Mekah yang percaya akan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun kebanyakan dari kalangan bawah. Sementara para bangsawan Mekah menentang keras risalah Rasulullah. Mereka mengupayakan berbagai cara untuk menghadang dakwah Rasulullah dan sahabatnya. Dari penyiksaan, pengusiran, pemboikotan, dan pembunuhan. Sebagai istri yang beriman kepada kerasulan suaminya, Siti Khadijah telah mengorbankan semua yang dimilikinya untuk mensupport misi Rasulullah. Di saat Rasulullah susah hati karena penentangan kaumnya, Siti Khadijah tampil sebagai penenang hati dan pendorong semangat. Ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwah Islam, tanpa ragu Siti Khadijah memberikan seluruh harta kekayaannya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum musyrik Quraisy melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, Siti Khadijah rela meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan Rasulullah dan sahabat di Syi'ib pemukiman Bani Muthalib. Pemboikotan berlangsung dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Kaum muslimin dan kaum kafir dari Bani Hashim dan Bani Muthalib mereka ikut diboikot karena semata-mata fanatisme kesukuan. Dikepung di Syi'ib Bani Muthalib. Mereka tidak diizinkan melakukan jual beli dan bermasyarakat dengan suku lain. Usia yang semakin renta, tubuh yang sudah tidak sekuat di waktu muda, ditambah dengan pemboikotan kaum kafir Quraisy, membuat kondisi Siti Khadijah semakin lemah. Tapi itu tidak membuat keimanannya berkurang. Justru itu membuat Siti Khadijah semakin yakin akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Menjelang usianya yang ke-65 tahun, atau 3 tahun sebelum hijrah Nabi, Siti Khadijah menutup mata menghadap Rabb-Nya. Kematian Siti Khadijah membuat Rasulullah bersedih. Telah pergi teman sejatinya dalam hidup untuk menemui Rabb. Rasulullah menyebut tahun meninggalnya Siti Khadijah sebagai tahun duka cita. Sebagai kesimpulan, Rasulullah pernah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. Hadis riwayat Muslim. Nobody is perfect. Tapi Siti Khadijah adalah pengecualian. Dia mempunyai harta yang banyak sebelum menikah dengan Rasulullah. Dia juga berasal dari keluarga yang terhormat. Kecantikannya pun diakui seantero penduduk Mekah. Dan agama. Fakta sejarah berbicara bahwa Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Bahkan keislamannya pun tidak ada celahnya. Siti Khadijah memberikan seluruh yang dia punya untuk kejayaan Islam.
mulai dari harta, cinta, dan nyawa. Semoga kita bisa mengikuti jejak Siti Khadijah walaupun mungkin secara kualitas tidak akan bisa sebanding dengannya. Amin ya robbal alamin.